Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini terompet seruling, karena saya tidak punya seruling, seruling berduka cita. Kalau di suatu budaya ada metode untuk berduka cita, ada yang menangis sekeras-kerasnya sebagai ungkapan menyesal, ungkapan kepahitan, ratapan. Dan itu juga kita melihat ada lagu-lagu ratapan, itu untuk meratap bagi yang meninggal. Tapi juga ratapan itu mengandung unsur kepahlawanan, menceritakan selama orang yang meninggal itu waktu masih hidup, bagaimana sepak terjangnya, jasa-jasanya, dan seterusnya. Ada juga yang cukup dengan mendoakan. Ada juga yang harus menari-nari tari kesedihan. Ada juga yang menceritakan panjang lebar tentang kisah hidupnya orang yang sudah meninggal itu. Maka berbagai macam cara untuk menunjukkan duka cita. Salah satunya dengan seruling. Orang-orang Yahudi berduka cita dengan seruling, meniup seruling ratapan atau duka cita. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah Yesus bersama murid-muridnya. Suatu saat di tengah-tengah Yesus mengajar, datanglah seorang pimpinan atau kepala rumah ibadat. Mungkin lebih tepatnya kepala sinagoga. Dalam Injil Matius hanya disebutkan kepala rumah ibadat. Tapi untuk Markus dan Lukas disebutkan nama kepala pimpinan atau kepala sinagoga itu adalah Yairus. Dia di hadapan Yesus berlutut dan bercerita, "Anakku baru saja mati. Letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya terjadi sesuatu atas anakku." Lalu Yesus mengatakan, "Ya, saya akan menyembuhkannya." Yesus dan murid-muridnya mengikuti Yairus atau pemimpin sinagoga itu. Dan di tengah-tengah jalan, karena banyak kerumunan, maka ini cerita lain, cerita berbingkai ya. Maka ada seorang wanita yang menjamah Yesus karena dia sudah lama sakit pendarahan dan tidak sembuh-sembuh. Dia berpikir, asal kujamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Maka kemudian Yesus mengetahui kuasa keluar dari dirinya untuk menyembuhkan ibu itu. Dia menoleh dan menatap ibu itu. Ibu itu tentu saja ketakutan, tetapi dia bersyukur karena sudah sembuh dari sakit pendarahannya. Maka Yesus mengatakan, "Pulanglah, engkau sudah disembuhkan." Maka ibu itu pun sudah sembuh. Baru cerita berlanjut. Yesus sampai ke rumah kepala ibadat itu. Dan banyak orang sudah meniup seruling sebagai tanda duka. Karena anak Yairus itu sudah meninggal. Tetapi ketika Yesus datang kepadanya, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, hanya tidur." Maka mereka mengejek Yesus karena memang anak itu sudah mati. Lalu mereka diusir dan Yesus masuk ke kamar anak itu. Dan anak itu pun dibangkitkannya. Dan kemudian banyak orang memuliakan Tuhan karena peristiwa itu. Dan cerita itu menyebar di daerah situ. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua cerita yang berbingkai. Yang satu pimpinan rumah ibadat dan anaknya mati, minta kepada Yesus. Dan bagian kedua, anaknya dihidupkan oleh Yesus. Dan semuanya takjub. Tetapi di tengah-tengah itu ada cerita yang tidak kalah penting. Seorang ibu yang disembuhkan karena sudah tidak punya harapan. Sudah bertahun-tahun
sakit pendarahan, dan akhirnya ketika menjamah Yesus jubahnya, ia pun disembuhkan. Dan Yesus pun mengatakan, engkau sudah sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, sakit atau kematian membuat orang putus asa, tidak punya semangat lagi. Saya mempunyai pengalaman yang menarik. Pernah saya mendampingi rehabilitasi narkoba di Sentul City bersama Romo Sumar. Tetapi tentu saja pengalaman saya tidak banyak karena hanya 2 bulan keburu saya masuk kembali menjadi Romo di Purwokerto ini. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam pendampingan anak-anak itu, anak-anak yang ketagihan narkoba, itu juga ada pendampingan orang tua dan keluarganya. Lalu membimbing mereka bagaimana harus bersikap terhadap anaknya yang sedang direhab itu, yang membutuhkan perhatian, bukan judgement penghakiman, bukan punishment hukuman, tetapi penerimaan, dukungan, sokongan, semangat, itu yang dibutuhkan. Maka keluarga besar pun, minimal keluarga inti, itu juga dikumpulkan. Ada rekoleksi bulanan. Salah satu keluarga yang sharing, saya ingat pada waktu itu, dia menceritakan bagaimana hancur hatinya. Dia sebagai orang yang dalam tanda kutip terhormat di masyarakat, di tempat kerja, di gerejanya. Tetapi kemudian anaknya terkena narkoba yang di luar nalar mereka. Karena mereka pun sudah mencoba memperhatikan anak itu, mencukupi kebutuhan, menyapa, juga bersama-sama dalam kegiatan keluarga. Tetapi anaknya ternyata ketagihan narkoba. Tidak bisa menerima. Harus bersikap seperti apa? Mau dihukum macam apa anak saya ini? Mereka, keluarga itu saling menyalahkan. Tetapi ketika bersama-sama sharing tadi, bahwa ternyata untuk anak itu pelan-pelan, terutama mamanya itu harus menerima anaknya ketagihan. Kalau tidak bisa menerima, maka dia pun juga tidak akan bersikap secara bijaksana. Pelan-pelan, dan itu butuh perjuangan untuk menerima bahwa oke, anak saya adalah seorang pengguna narkoba, bahkan sudah kecanduan. Oke, anak saya sekarang butuh perhatian, dukungan, butuh support dari orang tua dalam proses penyembuhan ini. Maka yang tadinya seakan-akan sudah mati, orang tua itu, papa dan mamanya, anak yang ketagihan itu, terutama mamanya, pelan-pelan bangun. Pelan-pelan mulai sering berdoa, mendoakan anaknya. Pelan-pelan mengangkat mukanya, kepalanya, untuk bercerita bahwa anaknya sedang dirawat untuk kebutuhan khusus, yaitu sebagai kecanduan narkoba. Dia mulai menerima itu. Dia mulai men-sharingkan dalam komunitas-komunitas di mana dia terlibat. Dia merasakan harapan yang putus, malu yang tidak terbendung, seakan-akan dunia runtuh. Tetapi pelan-pelan dia bangkit. Dibangkitkan oleh Yesus lewat orang-orang di sekitar anaknya yang mendampinginya. Oleh beberapa motivator yang mengatakan bahwa tidak apa-apa ibu, diterima. Karena ini menjadi sesuatu yang bukan aib, tetapi harus dihadapi, harus disembuhkan. Harus disyukuri karena saat ini sudah ketahuan dan anaknya sudah mulai start mau direhabilitasi narkoba itu. Maka pelan-pelan akhirnya bangkit. Pelan-pelan akhirnya memberi kesaksian bahwa sekarang dia bisa belajar rendah hati untuk menerima kenyataan anaknya itu sedang menerima semacam proses untuk rehabilitasi narkoba itu. Dan sekarang pelan-pelan dia juga harus mendukung,
memperhatikan secara penuh anaknya itu, menyapa, dan akhirnya mau tidak mau selalu mendoakan. Dan disinilah pertobatan itu yang tadinya sudah mati, yang tadinya sudah tidak bersemangat hidup, yang tadinya seakan-akan hidup ini habis, ternyata dibangkitkan Tuhan. Kamu bangkitlah. Maka ibu itu pun mulai bersemangat kembali, bahkan menghadapi segala kesulitan, tantangan hidup ini dengan tidak malu, tetapi menerima apa adanya. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.